Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang S1 dan High Tech Product Sell Itself. Kelompok kami ada Muhammad Nur Ihsan, Muhammad Nair Ramadan, Muhammad Raihan, Maheswara Krishna, dan Faiz Alfa Dayantoro. Yang pertama ada ringkasan kasus. California Vision Tools merupakan perusahaan teknologi yang telah sukses meluncurkan Visual Motion 1.0, sebuah add-in video card inovatif dengan penjualan yang kuat dan penguasaan pasar 70%. Namun dengan rencana peluncuran generasi kedua Visual Motion 2.0, mereka menghadapi kompetisi yang meningkat. Wakil Presiden Pemasaran Jim Merrick berencana untuk mengadakan demonstrasi produk yang mahal untuk menunjukkan keunggulan produk kepada konsumen. Sementara Direktur Teknik dan CFO meragukan efektivitas pendekatan tersebut dan lebih menekankan kepada keunggulan teknis produk. Merrick merasa Visual Motion 2.0 memerlukan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk mempertahankan posisi pasar. Dengan produk yang menawarkan kecepatan 2 kali lipat dan fitur animasi yang unik, CEO menekankan pentingnya pemasaran yang efektif untuk mempertahankan posisi perusahaan di pasar. Perusahaan harus memutuskan antara menginvestasikan dana dalam demonstrasi produk atau fokus pada keunggulan teknis untuk memastikan kesuksesan penjualan. CEO juga menekankan pentingnya mematuhi anggaran yang ada dan mengikuti jadwal peluncuran produk. Kesuksesan produk baru ini dianggap krusial bagi pertumbuhan perusahaan ke depannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana cara yang efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan Visual Motion 2.0 di tengah persaingan yang semakin ketat di dalam industri ini? Bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan pasar-pasar yang sudah ada, terutama dengan kehadiran pesaing yang baru? Yang ketiga, bagaimana mengelola anggaran pemasaran secara efisien sambil tetap memastikan produk tetap unggul di pasar yang terus berubah? Yang nomor 4, bagaimana memastikan bahwa strategi pemasaran dan peluncuran produk sesuai anggaran dan efektif dalam meyakinkan konsumen tentang keunggulan dan manfaat produk? Yang kelima, bagaimana cara menjaga kinerja saham perusahaan agar tetap stabil dan memastikan perusahaan tetap menjadi pemimpin di industri, khususnya dengan meluncurkan produk baru yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, Baik, ya sebelumnya jadi strategi pemasaran itu merupakan sebuah alat fundamental yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan melakukan pengembangan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program yang digunakan untuk melayani pasar sasarannya. Nah, jadi setiap perusahaan itu mereka punya cara sendiri dalam melakukan proses marketing. Nah, jadi di sini landasan teori saya kelompok kami uh, menemukan 5 landasan teori. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Nah, di mana setiap pelanggan mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, perusahaan harus mengelompokkan pasar yang berbeda ke dalam segmen pasar tunggal yang serupa. Jadi perusahaan itu dia harus mengelompokkan kebutuhan sesuai apa yang pelanggan butuhkan. Kemudian yang kedua adalah marketing positioning. Nah, di marketing positioning ini tidak ada satu perusahaan pun yang mendominasi seluruh pasar. Oleh karena itu, setiap perusahaan itu harus memiliki sektor yang paling menguntungkan agar dapat memiliki kehadiran yang kuat di pasar. Jadi di marketing positioning ini nggak ada perusahaan yang dia itu menguasai pasar. Nah, tapi
setiap perusahaan itu dia harus punya produk yang diunggulkan eh, di pasar tersebut. Kemudian yang ketiga ada market entry strategy. Nah, strategi ini tuh strategi perusahaan memasuki segmen pasar tertentu dengan membeli perusahaan lain dan bermitra dengan perusahaan lain. Jadi mereka perusahaan itu dia bekerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian ada marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu kumpulan beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen, yaitu ada 4P, produk, price, place, dan promotion. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada timing strategy, yaitu memilih waktu yang tepat untuk melakukan pemasaran yang baik. Perusahaan harus melakukan berbagai setting di bagian produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produknya ke pasar. Pembahasan tak taktik pemasaran visual motion 2.0, yang mana hal ini sangat penting dalam menghadapi ketatnya persaingan di industri ini, yaitu California Vision Tools untuk mengintegrasikan visual motion 2.0 dan caranya. Hal ini sampai kepada Jim Merrick, Wakil Presiden Pemasaran, yang percaya bahwa pertunjukan tersebut adalah hasilnya harga dapat berguna untuk membuktikan kualitas produk. Yang selanjutnya, memperluas pangsa pasar. Ini bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar yang dikuasai perusahaan dulu, yang mana pendekatan yang tepat sangat diperlukan, terutama ketika muncul pesaing baru di pasar cerdas dan dapat diprogram dari California Vision Tools. Selanjutnya ada kelola anggaran pemasaran. Kelola anggaran pemasaran secara efektif dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perangkat visi California harusnya sangat kuat di pasar teknologi, yang mana harus berhati-hati antara dua pendekatan yang diusulkan. Meskipun presentasi produk dan harga tinggi, alat yang efektif untuk memperkenalkan visual motion 2.0 kepada pelanggannya. Dilanjutkan oleh Mas Nur Iksan. Selanjutnya ada monitoring taktik pemasaran. Untuk memastikan bahwa rencana pemasaran dan peluncuran produk visual motion 2.0 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, tim eksekutif perlu berkolaborasi secara terbuka dan memperhatikan perspektif masing-masing anggota. Jim Merrick selaku Wakil Presiden Pemasaran menekankan pentingnya demonstrasi produk yang menarik. Namun Direktur Teknik dan CFO juga memiliki argumen kuat terkait fokus pada keunggulan teknis. Menyelaraskan visi ini akan memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif Visual Motion 2.0 tanpa melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Identifikasi elemen penting yang harus diprioritaskan dalam peluncuran produk adalah langkah kunci. Produk ini menawarkan kecepatan 2 kali lipat dan fitur animasi yang unik. Dan menekankan manfaat utama ini sangat penting untuk meyakinkan konsumen tentang keunggulan Visual Motion 2.0. Dengan fokus pada pesan yang jelas dan konsisten, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen dan mempertahankan posisi unggul di pasar. CEO menekankan pentingnya kepatuhan terhadap anggaran dan menjaga jadwal yang telah ditetapkan, memberikan arahan penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengeluaran, dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam pemasaran visual motion 2.0 mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Tim eksekutif dapat membuat keputusan yang terinformasi dan strategis.
Keberhasilan produk baru ini di pasar bukan hanya menjadi kunci pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memperkuat reputasi California Vision Tools sebagai inovator terkemuka di industri teknologi. Selanjutnya, masuk ke dalam performa saham perusahaan atau kinerja dalam saham perusahaan. Untuk menjaga kinerja saham dan tetap menjadi pemain utama di industri, terutama dengan peluncuran produk baru seperti Visual Motion 2.0, diperlukan strategi yang cerdas. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pemasaran. Demonstrasi produk yang mahal bisa menunjukkan keunggulan Visual Motion 2.0, namun fokus pada keunggulan teknis juga penting. Pendekatan seimbang yang memanfaatkan kelebihan unik produk sambil tetap menghemat anggaran sangat diperlukan. Penting juga untuk memahami pasar dengan baik, terutama tren terbaru, kebutuhan konsumen, dan strategi pesaing. Buat strategi pemasaran yang menekankan kecepatan 2 kali lipat dan fitur animasi unik dari Visual Motion 2.0 untuk menarik pelanggan potensial. Kerjasama erat antar tim pemasaran, teknik, dan keuangan penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mematuhi anggaran yang ada adalah langkah bijak untuk menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan. Selain itu, dengan umpan balik dari pelanggan dan pasar untuk menyesuaikan pemasaran dan pengembangan produk dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup pemasaran digital, konten berkualitas, dan interaksi melalui berbagai saluran, Visual Motion 2.0 dapat diluncurkan dengan sukses, memastikan pertumbuhan perusahaan di masa depan dan mempertahankan posisinya yang unggul di pasar. Selanjutnya bisa dilanjut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, California Vision Tool sedang menghadapi persaingan yang semakin intens di industri mereka dengan peluncuran produk Visual Motion 2.0, generasi kedua dari produk mereka. Yang kedua, perusahaan dihadapkan pada dilema antara menginvestasikan dana besar untuk peluncuran produk yang mahal atau fokus pada keunggulan teknis produk sebagai jaminan keberhasilan penjualan. Yang ketiga, untuk memperkenalkan dan memasarkan Visual Motion 2.0 di tengah persaingan yang ketat. Diperlukan strategi pemasaran yang matang dan terencana dengan baik. Yang keempat, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan pemasaran yang menyeluruh, termasuk pemasaran digital, kampanye iklan online, webinar, kemitraan, serta program edukasi bagi pelanggan. Yang kelima, melakukan riset pasar yang komprehensif serta terus mengembangkan inovasi produk dan teknologi sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar perusahaan. Yang keenam, menjaga fokus keunggulan teknis produk dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa adalah faktor kunci dalam mempertahankan keunggulan perusahaan di pasar. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, menggabungkan pemasaran yang kuat dengan pembaruan teknis. Dengan cara lakukan demonstrasi produk yang efektif untuk menunjukkan keunggulan Visual Motion 2.0 kepada konsumen. Tetap fokus pada pengembangan produk yang unggul secara teknis untuk mempertahankan posisi terdepan pasar. Yang kedua, menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif dengan cara memanfaatkan pemasaran digital seperti kampanye di media sosial dan iklan online untuk menjangkau audiens yang tepat. Yang kedua, diselenggarakannya webinar bekerja sama dengan mitra bisnis dan berikan pelatihan kepada pelanggan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang ketiga,
melakukan riset pasar yang mendalam dengan cara terus memperbarui pengetahuan tentang tren terbaru, kebutuhan pelanggan, dan strategi pemasaran yang efektif. Tetap sejalan dengan perkembangan pasar agar tetap kompetitif. Yang keempat, fokus pada inovasi produk dan teknologi. Dengan cara lakukan penelitian dan pengembangan secara terus-menerus untuk meningkatkan produk dan mempertahankan keunggulan perusahaan dari pesaing. Yang kelima, memberikan dukungan pelanggan yang luar biasa dengan cara sediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi, termasuk dukungan teknis yang responsif dan cepat dalam menanggapi pertanyaan atau masalah pelanggan. Prioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang. Ya, sekian kelompok dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.